Halo sahabat anak Indonesia, sekarang kita lagi ada di Polda Jawa Timur. Kita akan ngikutin kegiatan Bang Aris. Di sini akan memfollow up kasus SPI yang diduga dilakukan oleh JE terhadap beberapa korban kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi. Nah, kira-kira Bang Aris akan ketemu siapa dan ngapain aja? Ikutin terus yuk. Baik kawan-kawan, tadi kami ketemu dengan Pak Gatot sebagai Humas Polda Jatim. Kami disambut dengan baik, terbuka ya, untuk menyampaikan perkembangan hasil penyidikan dari terduga pelaku JE yang disangkakan melakukan tindak pidana kejahatan seksual. Kami dapat informasi dari Pak Gatot bahwa kasus ini berjalan dengan baik. Kasus ini berjalan dengan baik, tapi memang agak lamban-lamban sedikit, tapi punya kepastian. Nah, ternyata kan kasus ini bukan hanya tersangka, sudah diajukan ke kejaksaan. Tinggal nanti kejaksaan apakah ini kelengkapan berkas sesuai dengan P21 atau tidak. Jadi sekali lagi perkembangan yang cukup luar biasa, patut kami apresiasi kepada Polda Jatim. Nah, ternyata kasus ini yang kita tunggu-tunggu sudah diserahkan ke kejaksaan. Nah, tergantung kejaksaan nanti apakah berkas itu lengkap atau belum. Nah, tentu kejaksaan bisa minta lagi kembali ke pihak kepolisian untuk melengkapi. Saya kira itu perkembangan hari ini, dan sebentar lagi untuk kepastian itu tadi Pak Kapolda yang menerima surat kami itu karena ada kesibukan beliau di beberapa tempat dengan Pak Pandam di disposisi kepada Dir Reskrimum Polda Jatim. Nanti kami sebentar ini akan menghadap Pak Dir. Saya kira itu perkembangan yang luar biasa. Terima kasih Pak Gatot dan terima kasih untuk Polda. Ternyata kan berjalan dengan baik karena ini bisa menjadi karya besar dari Polda Jatim setelah kasus ada jurisprudensi yang ditangani oleh Polda Jatim juga, itu kasusnya seorang pendeta yang justru ini lebih lengkap sebenarnya, itu bisa ditetapkan sebagai terpidana begitu. Saya kira ini sekali lagi apresiasi kita ke Polda Jatim. Jadi tadi kan saya ke Humas ya, Pak Gatot menyampaikan bahwa pemberkasan itu diserahkan kepada kejaksaan kan gitu ya, untuk satu harapan P21. Jadi dipertegas lagi pertemuan tadi dengan Pak Dir bahwa pemberkasan itu sedang berjalan supaya segera mungkin P21 itu diterapkan. Belum ya, belum P21? Belum, karena itu kan nggak bisa sini yang nentuin toh, yang nentuin kan kejaksaan. Jadi kita harapkan kejaksaan dalam waktu, tadi juga beliau berharap ya,
dalam waktu dekat minggu depan secepatnya itu bisa P21, pemberkasannya sudah lengkap dan sebagainya. Gitu. Jadi itu kabar gembira ya, kabar gembira bagi pelapor karena selama ini ditunggu-tunggu ya, kok ini setelah tersangka kok belum berjalan dengan baik. Ternyata tadi dapat klarifikasi itu setelah ya Pak Dir menyatakan dengan didukung oleh Pak Subdit bahwa itu sudah digelar di Bareskrim, Mabes Polri. Jadi kasus itu sudah digelar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak meneruskan perkara ini karena sudah mereka tentu tidak memberitahu apa hasil dari sana karena itu rahasia dari penyidik, karena itu digelar perkaranya itu di Mabes Polri. Itu pengakuan dari Pak Dir. Jadi artinya berkas itu tidak berhenti. Sudah digelar di Bareskrim, itu pengakuan dari Pak Dir. Jadi mudah-mudahan kita tunggu minggu depan ya, setelah P21 saya kira sudah bisa ditahan, lalu di berkasnya itu dilengkapi gitu kan proses persidangan, sehingga jaksa penuntut umum sudah bisa P21 dan menentukan tuntutannya berapa tahun dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang nomor 17 tahun 2016 itu dikenakan berapa tahun, itu tergantung jaksa nanti. Berarti belum ditahan ya Pak sampai sekarang? Belum, karena dia alasan dari Pak Humas tadi itu karena dia kooperatif ya, karena hak diskresi polisi kalau misalnya seseorang yang disangkakan itu tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan sebagainya, dan kemudian kooperatif, itu hak hukumnya diberikan. Mengenai panggilan sebagai tersangka beberapa kali mengajukan. Nah, setelah tersangka di tanggal 5 Agustus itu ternyata mereka sudah lakukan beberapa kali pemanggilan sehingga pelengkapan berkas itu bisa disampaikan ke jaksa. Kalau untuk tersangkanya sendiri Pak, kemarin kan sempat ada juga beberapa tersangka lain ya Pak ya. Nah itu apakah sudah ditetapkan juga tersangka lainnya atau belum? Jadi dia masih sebagai saksi ya. Jadi itu tentu harus ditetapkan sebagai saksi dulu. Tersangka kan sudah kan fokusnya pada CJE itu kan. Nah, bahwa keterangan saksi untuk menguatkan itu ya ada 4 orang yang melihat perkara itu. Itu yang selalu saya katakan, ada 4 perkara pelaku itu kan bapak asrama, kepala sekolah, pengelola kampung kids, dan salah satunya itu adalah pengurus yayasannya itu sudah diperiksa. Nah itu tentu dia masih sebagai saksi. Korban-korban sudah kita serahkan ke LPSK. LPSK itu memberikan perlindungan non fisik. Jadi para korban-korban itu masih bisa tinggal di mana mereka bekerja gitu ya. Itu namanya perlindungan negara. Jadi untuk kepentingan supaya aman dan keluarganya, kita sudah menempatkan mereka sebagai perlindungan dari LPSK. Sudah berapa? 14 itu. 14 itu ya. kan ada yang siswa Pak, apa masih ada yang tinggal di tempat SPI atau bagaimana? Nah itu yang saat ini sedang dikelompokkan oleh Polres Batu, maka besok saya akan bertemu dengan Kapolres di sana sejauh mana laporan online itu. Tadi diakui oleh Dir juga, Kasubdit ya, itu juga sudah diperiksa. Cuma belum dikelompokkan begitu. Jadi dia masih sebagai saksi diperiksa. Nanti kalau misalnya P21 ya, itu bisa menjadi saksi di pengadilan. Berarti sampai sekarang masih belum. Itu besok saya konfirmasi dengan Pak Kapolres. Ya, besok saya ke sana akan mempertanyakan itu yang online itu. Gitu. Jangan sia-sia itu kalau ada melaporkan, ya harus, kalau misalnya unsurnya terpenuhi kan ya bisa menjadi saksi atau bisa menjadi pelapor kan. Kita sekarang lagi di jalan, kita mau ke Polres Batu Malang, mau ketemu sama Polres dan jajarannya terkait follow up kasus SPI di Kota Batu. Gimana perjalanannya, ikutin terus nih Tris Merdeka Official.
Baik, pagi menjelang siang ini saya diterima oleh Pak Kapolres untuk update berbagai pelanggaran hak anak di wilayah Batu, secara khusus update kasus terduga JE yang melakukan kejahatan seksual atas informasi, atas perkembangan hasil penyidikan dari Polda Jatim. Dan kami menerima informasi juga dari Humas Polda Jatim yang menyatakan kemarin pertemuannya dikuatkan oleh Direskrimum bahwa berkas perkara JE sedang disiapkan untuk diserahkan ke jaksa. Oleh karena itu kami perlu koordinasi karena wilayah lokus kejadiannya kan di Batu ya, bukan di Surabaya. Oleh karena itu walaupun penanganannya itu ditangani oleh Polda Jatim, tentu kami punya kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan Polres Batu. Dan kami tadi sudah sampaikan juga ke Pak Kapolres perkembangannya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, walaupun kita selama ini menganggap itu lamban gitu ya, tapi ternyata ada yang perlu dikuatkan bukti-buktinya. Nah kemarin kami sudah mendapatkan berita itu. Nah sekarang bagaimana kami juga akan berkoordinasi dengan Kejari di Malang karena dimungkinkan akan diserahkan di penuntutannya di JPU Malang bukan di Surabaya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu kami mengapresiasi Pak Kapolres karena kasus-kasus kejahatan yang ada di Batu ini juga direspon dengan baik. Nah itulah koordinasinya, bukan hanya kasus SPI tetapi juga kasus-kasus pelanggaran yang lain. Update-nya seperti itu kawan-kawan. Jadi tolong dipublikasi kepada semua orang supaya masyarakat di Batu itu tidak bertanya-tanya dan resah kok ini belum kan ada yang pro dan kontra begitu. Biasalah begitu. Nah, tetapi ini update sekali lagi kami berkoordinasi dengan Pak Kapolres supaya Pak Polres ini juga tahu update dari perkembangan JE yang saat ini berkasnya sudah lengkap menurut Direskrimum Polda Jatim dan Pak Gatot sebagai humas dari Polda Jatim. Saya kira demikian kawan-kawan. Berarti berkasnya nanti dilimpahkan ke Malang? Iya, direncanakan karena lokusnya itu karena sebenarnya harus di Batu, tapi karena status Kejari di sini kan kasusnya masih dilimpahkan ke ke pengadilan di Malang nanti. Jadi koordinasinya di sana. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak akan terus mendukung kejaksaan supaya cepat menjadi P21 ya. Kalau sudah P21 itu sudah lengkap berarti sudah ada penuntutan nantinya. Jadi dari saksi, tersangka, berkas perkara akan disampaikan dan itulah menurut saya yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Batu dan masyarakat Jawa Timur termasuk pelapor. Tapi terbaru ada berapa tersangka? Ya, ini untuk yang ini adalah untuk JE masih untuk JE. Karena JE yang dilaporkan, yang lainnya belum dilaporkan, tetapi sudah menjadi saksi. Nanti akan ditingkatkan ada 4 yang menjadi saksi, mungkin bukan kasus kejahatan seksual tapi eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik. Berarti ada kemungkinan tersangka lain ya? Iya, 4 rencana. 5 dengan JE sendiri tapi dengan pelanggaran hukum yang berbeda. Yang pertama adalah kejahatan seksual, yang kedua termasuk JE itu adalah eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik. Bang, apakah untuk JE sendiri sudah dilakukan penahanan? Karena kan ada isu yang beredar katanya bahwa JE ini nggak ditahan. Ya, jadi keterangan Humas kemarin itu karena kooperatif, tidak menghilangkan alat-alat bukti dan sebagainya, itu hak diskresi polisi untuk mengabulkan apakah dia perlu ditahan atau tidak. Bagi kita adalah kalau ini sudah lengkap menjadi P21 itu yang terpenting, proses hukum itu yang kita inginkan.
soal ditahan atau tidak ditahan itu kewenangan dari pihak kepolisian. Nah kemarin disampaikan itu karena kooperatif gitu ya. Ya saya kira kita hargailah gitu ya, karena kita tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah, misalnya seperti itu. Bang, 4 orang tadi statusnya sebagai apa, Pak? Pengelola Saat ini sedang saksi. Nanti kalau dia ini P21 maka akan dilaporkan, bisa saja itu nanti bisa saksi, bisa tersangka karena dia sudah saksi dari JE. Apakah itu guru di sana atau pembantu? Bukan, justru pengelola sekolah di situ, asrama, lalu pengelola kampung KID, dan salah seorang juga pengurus yayasan. Karena berani saya mengatakan itu dan ingin saya katakan itu karena itu sudah diperiksa. Mbak, untuk kondisi korban yang Korban saat ini dalam ketakutan, oleh karena itulah korban itu di bawah pengawasan perlindungan dari LPSK sampai hari ini. Jadi karena ini sebenarnya saya ingin datangkan korban, tapi karena itu bukan proses yang dipenuhi dalam syarat-syarat di perlindungan itu, maka saat ini masih dalam pengawasan itu. Itu artinya bahwa korban itu dalam perlindungan dari LPSK, bukan saja korban tapi keluarganya. berarti ada unsur intimidasi juga? Oh iya, di beberapa minggu yang lalu ada 8 orang katanya datang ke kampungnya si pelapor ya, tapi tidak tahu siapa itu, tapi itu adalah tekanan dan intimidasi. Seperti apa bentuknya itu? Apakah Yang mendatangi rumah 8 orang yang tidak kenal itu kan membuat, ada yang lewat media juga, tetapi tidak secara fisik ya. Oleh karena itulah LPSK memberikan jaminan perlindungan itu artinya bahwa ada tekanan-tekanan itu. Kalau untuk total korban sendiri sampai sekarang berapa Bang? Yang ditangani langsung oleh KPN? Yang pelapor itu ada 14 ya, dan itu akan nanti pelapor sekarang bisa menjadi saksi ya. Kalau sekarang yang 14 saksi kan gitu. Jadi kita lakukan itu karena memang kejadiannya itu harus diungkap.